Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Pada kesempatan kali ini, kelas 3 belajar PAI bersama Pak Opik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bab yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Nah, siapa yang sudah kenal Nabi Muhammad SAW? Pak Opik yakin pasti semuanya sudah kenal dengan Nabi yang sangat mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi panutan kita? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang berakhlak mulia, Nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa akhlak manusia perlu disempurnakan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW? Ya, karena pada masa itu di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah, pada masa itu akhlak manusia masih jahiliyah. Banyak dari mereka yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Ada juga di antara mereka yang suka minum minuman keras. Ada juga dari mereka yang senang berjudi. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, teman-teman semua silahkan boleh perhatikan gambar berikut ini. Bisa lihat di buku kalian, ya, di buku kalian halaman pertama, silahkan boleh dilihat, yaitu gambar 1.1 sampai dengan 1.4. Nah, karena kalian di rumah sendiri-sendiri, maka tidak usah didiskusikan atau tidak usah membuat kelompok. Silahkan kalian mendeskripsikan sendiri gambar-gambar yang ada di halaman 1 atau yang ada di slideshow berikut ini, ya. Nah, kalau sudah diperhatikan, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah silahkan tulis pendapatmu tentang gambar yang sudah kalian lihat pada halaman pertama. Nah, silahkan ditulis gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3, dan 1.4. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, ya. Kita lihat di gambar yang 1.1. Nah, sudah kalian tulis tadi jawabannya? Apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut? Ya, seorang anak laki-laki sedang memakai kaos kakinya sendiri dengan memulainya dari sebelah kanan. Nah, kira-kira dilihat dari gambar ini, yang tepat adalah anak ini percaya diri atau mandiri. Iya, betul. Jadi seorang anak laki-laki ini adalah seorang anak yang mandiri karena memakai kaos kakinya sendiri, tidak dipakaikan lagi oleh orang tuanya karena sudah besar, sudah kelas 3 SD. Oke, kita lanjut yang kedua.
gambar yang 1, 2. Nah, sudah kalian tulis juga di buku tulis. Ada apa di gambar 1.2? Nah, di gambar 1.2 seorang anak laki-laki sedang berjalan kaki sendiri berangkat ke sekolah. Nah, ini bagi teman-teman semua yang rumahnya dekat, bisa berangkat sekolah sendiri tanpa diantar orang tua. Nanti kalau sudah tatap muka. Menggambarkan tentang apa? Percaya diri atau mandiri? Iya, betul sekali. Jadi menggambarkan tentang mandiri, atau yang rumahnya jauh diantar, ya, kemudian sampai sekolah tidak ditungguin orang tuanya. Itu juga termasuk sikap mandiri. Selanjutnya, gambar yang 1.3. Di gambar 1.3 itu berisi tentang apa? Iya, seorang peserta didik perempuan atau siswi sedang tampil berbicara di depan kelas. Di sampingnya ada bapak guru. Teman-teman yang lainnya duduk memperhatikan. Nah, kira-kira peserta didik perempuan tadi memberikan contoh tentang apa? Mandiri atau percaya diri? Iya, benar sekali, yaitu tentang seorang siswi yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Oke, kita next di gambar yang terakhir. Di gambar yang 1.4 itu ada apa ya di situ ya? Nah, di situ adalah suasana peserta didik yang sedang mengerjakan soal ulangan secara individu atau secara sendiri-sendiri, sementara ibu gurunya mengawasi. Ya, itu perumpamaannya, tapi kertasnya nggak kelihatan di situ ya. Tapi di sini perumpamaannya adalah peserta didik sedang mengerjakan soal ulangan secara individu. Berarti mencerminkan percaya diri atau mandiri? Iya, betul sekali, mencerminkan tentang sikap percaya diri. Bisa mandiri? Bisa juga ya. Percaya diri maksudnya apa? Karena mengerjakan soalnya dia sesuai dengan kemampuannya, percaya dengan kemampuannya sendiri, sehingga dia termasuk orang-orang yang percaya diri. Nah, setelah kita mengamati gambar-gambar di halaman yang pertama tadi, nah, kita langsung saja ya meneruskan pembelajaran kita di subtema yang pertama, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah lihat macam-macam gambar di mana di situ ada sikap yang mencerminkan percaya diri ya. Nah, bagaimana sikap percaya diri itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Mari kita simak bersama-sama. Nah, salah satu kunci kesuksesan adalah dengan percaya diri. Dengan apa? Percaya diri. Karena apa? Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatannya dengan percaya diri. Oleh karena itu, beliau selalu dapat meraih kesuksesan. Ya, kesuksesan apa? Banyak sekali. Dari pertama menyebarkan agama Islam yang tadinya tidak ada satupun yang memeluk agama Islam, kemudian banyak sekali yang memeluk agama Islam. Nah, itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatannya dengan percaya diri. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan diantaranya adalah dengan percaya diri. Seorang yang ingin menyeberangi sungai, contohnya ada orang yang ingin menyeberangi sungai itu menggunakan seutas tali ya. Kalau kalian lihat ada di video-video yang viral itu, anak sekolah yang menyeberangi sungai untuk sekolah karena nggak ada jembatannya pakai seutas tali, dia akan berhasil sampai ke
tujuan apabila dia percaya dengan kemampuan dirinya sendiri sehingga tidak ragu-ragu dalam melangkah, sehingga apa? Sukses sampai tujuan. Nah, setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus melakukannya dengan percaya diri atau tidak ragu-ragu. Jadi kalau ini saya bisa lakukan ya, tidak usah terpengaruh dengan orang lain. Nah, orang yang percaya diri itu selalu menghargai kemampuan dirinya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian teguh pendiriannya, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan tidak ragu-ragu. Nah, Pak Opik punya tips nih agar kita bisa percaya diri. Bahasa kerennya apa? PD. PD tadi dicontohkan oleh seorang siswi tadi yang maju kemudian berbicara di depan kelas ya, dengan PD, dengan percaya diri. Bagaimana tipsnya? Ya, yang pertama kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu bertawakal? Menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberi kemampuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Berupa kesehatan, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, otak kita bisa berpikir dan lain sebagainya. Berarti kita memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Nah, setelah kita belajar ya, kemudian serahkan semua keberhasilan itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tugasnya adalah berikhtiar atau berusaha dengan sekuat tenaga ya, dengan sekuat tenaga. Seperti halnya di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal apa tadi? Menyerahkan diri atau menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada Allah, atau singkatnya berserah diri kepada Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian yang kedua, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Kalau ini benar, kalau ini tidak salah ya, kalau ini diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan ragu untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena salah satu cara agar kita tidak ragu, salah satunya adalah dengan mengenali kemampuan diri kita. Aku kayaknya bisa lompat ini deh, bisa. Nah, berarti tidak ragu-ragu, bisa melompat. Kalau tidak bisa, mencoba dan terus mencoba. Kemudian yang ketiga apa? Jangan malu mengerjakan kebaikan. Kalau tadi jangan ragu mengerjakan kebaikan, sekarang jangan malu mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan itu perintah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu mengerjakan kebaikan. Kita sudah tahu bahwa sholat itu wajib, maka kita harus sholat ya, harus sholat. Nggak usah malu. Pak, saya malu nanti dikatain teman-teman saya, wah soalim. Nah, itu nggak usah didengerin ya, itu bisikan-bisikan setan ya, tidak boleh ya. Karena kita tahu sholat itu adalah kebaikan, maka kita harus mengerjakan sholat tanpa ragu. Nah, itu adalah beberapa tips ya, tips untuk supaya kita bisa percaya diri. Selanjutnya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat percaya diri. Sebagai umatnya kita harus mencontohnya. Tadi sudah diceritakan sedikit ya, Nabi Muhammad SAW sampai berhasil berdakwah sehingga orang yang tadinya tidak memeluk agama Islam menjadi memeluk agama Islam, dan tidak sedikit, melainkan sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan rasa percaya diri ya, tadi yang sudah
terangkan barusan, yaitu tips agar percaya diri kita itu tumbuh. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah, tidak ragu-ragu dan tidak malu melakukan kebaikan. Nah, itu teman-teman semua, ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.